Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, firman Tuhan di Minggu Kantate ini menyapa kita yang tertulis dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Minggu Kantate yang berarti menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Topik minggu kita mau mengajak kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan? Firman Tuhan pada minggu ini menolong kita untuk menjawab pertanyaan tersebut, di mana Allah telah menyelamatkan kita dari kuasa iblis. Allah berhasil mengalahkan kuasa iblis di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi meskipun Allah mengalahkan iblis melalui anaknya Yesus Kristus, Dia selalu berusaha untuk merusak iman kita kepada Tuhan. Baik dari masa lalu kita, baik dari situasi saat ini, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Meskipun iblis berusaha untuk merusak iman kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, ketika Tuhan menyertai kita, kita percaya akan penyertaan Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan terbukti melalui kehidupan kita saat ini. Sampai detik ini kita masih merasakan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan juga menerima kabar baik. Melalui firman Tuhan pada minggu ini, kita mau diajarkan. Yang pertama, Allah berkuasa atas hidup kita. Setelah Allah mengalahkan iblis, Allah memberikan keselamatan kepada kita, Dia menguasai orang-orang yang diselamatkannya. Ketika Allah menguasai hidup kita, biarkanlah Allah berkuasa atas hidup kita. Jangan kita biarkan iblis yang berkuasa, apalagi situasi yang sulit menguasai hidup kita. Saat ini, saudaraku, kita sama-sama mengalami pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja sebagai warga negara, warga gereja, diam di rumah merupakan satu solusi yang baik untuk menghadapi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, bagaimanakah sikap kita, hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, tentunya kita telah mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita mau menggantungkan diri kita atas
keselamatan yang Dia berikan. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan tidak hanya sebatas pengenalan keselamatan, tetapi di sana ada penyertaan, ada pertolongan, ada berkat, dan juga ada tuntunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, channel ini mengambil tema di minggu ini bagaimana para ibu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Inilah yang mau kita jawab di minggu ini. Bagaimana kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan, khususnya para ibu. Tentu menyanyikan keselamatan dari Tuhan tidak hanya bernyanyi dengan suara yang merdu, tidak hanya bernyanyi di dalam gereja, tidak hanya bernyanyi di saat-saat kita bersukacita, tetapi yang mau ditekankan di sana adalah bagaimana ekspresi kita ketika kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Ekspresi itu terlihat dari dua gambaran. Yang pertama, ekspresi dari perbuatan kita. Bagaimanakah kita melakukan kegiatan kita setiap hari? Bagaimanakah perbuatan kita setiap harinya kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada para suami dari ibu-ibu sekalian, kepada anak-anak dari ibu-ibu sekalian? Tentunya perbuatan itu mencakup menyayangi, mengayomi, membantu, dan juga tidak khawatir akan apa yang terjadi di hari esok. Inilah ekspresi kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Kita percaya disertai, kita percaya ditolong, kita percaya dilindungi. Yang kedua, ekspresi yang terlihat dari perkataan. Bagaimana para ibu saat ini mengeluarkan kata-kata yang memberi semangat kepada anak-anak, memberi semangat kepada suami, memotivasi anak-anak belajar, memotivasi suami tetap semangat bekerja di rumah, dan juga menjauhkan kata-kata yang tidak benar, meniadakan, menyampaikan kata-kata yang tidak benar faktanya. Ada banyak sekarang ini berita-berita tidak benar yang menyesatkan, yang mempengaruhi orang lain. Semakin takut, semakin khawatir di tengah-tengah situasi kita saat ini. Dan yang terakhir, ekspresi dari perkataan adalah doa. Bagaimana para ibu mendoakan keluarganya, mendoakan lingkungannya, mendoakan para sahabat, mendoakan gereja, dan juga mendoakan negara ini. Itulah bukti dari kita mengekspresikan nyanyian keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, para ibu sekalian, marilah kita bersuka cita mengekspresikan keselamatan dari Tuhan melalui nyanyian bagi Tuhan lewat perkataan dan juga perbuatan kita setiap saat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan kami mampu menyanyikan keselamatan dari Tuhan melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami. Itulah yang Engkau harapkan dari kami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga, setiap gereja, dan juga negara kami ini. Berkati juga Tuhan para ibu yang saat ini bergumul, yang saat ini cemas, yang saat ini bersedih, yang saat ini sedang sakit, yang saat ini terbaring lemah. Kaulah yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka setiap harinya. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami layak menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan.
dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.